Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap adanya pembekuan transaksi senilai setengah triliun rupiah lebih terkait dengan mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menduga terdapat harta kekayaan yang ada di keluarga mantan pejabat pajak tersebut yang tidak sesuai dengan pendapatan pemegang harta. PPATK juga sudah memblokir sejumlah rekening yang jumlahnya sekitar 40 rekening lantaran ada dugaan sejumlah uang yang didapatkan secara ilegal mengalir ke rekening tersebut. Temuan mencengangkan ini menjadi salah satu alasan Rafael Alun Trisambodo dipecat dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akibat Rafael dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin berat. Setelah ramai menjadi perbincangan publik, Eko Darmanto, mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta, akhirnya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK beserta istri dan anaknya. Eko Darmanto diketahui suka pamer gaya hidup mewahnya di media sosial. Agenda pemeriksaan ini bertujuan mengklarifikasi harta yang dimiliki oleh Eko Darmanto seperti yang tercantum dalam LHKPN. Berdasarkan laporan LHKPN terakhirnya, Eko tercatat memiliki harta kekayaan 6,72 miliar rupiah. Eko tercatat memiliki 2 aset tanah dan bangunan hingga 12,5 miliar rupiah, serta 9 unit mobil dengan total 2,9 miliar rupiah. Secara keseluruhan beserta harta lain, kekayaan yang dimiliki Eko Darmanto bernilai 15,73 miliar rupiah, namun Eko tercatat memiliki utang 9,01 miliar rupiah. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia per akhir Februari 2023 menembus 140,3 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah cadangan devisa ini meningkat dibandingkan akhir Januari 2023, 139,4 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan, cadangan devisa Indonesia terkerek oleh penerimaan pajak serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Cadangan devisa ini disebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia memastikan cadangan devisa ini disebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. BI juga memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. Amerika Serikat diramalkan resesi di 2023. Resesi adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari produk domestik bruto atau PDB negatif selama 2 kuartal berturut-turut dan angka pengangguran yang meningkat. Chief Executive Officer Bank of America Brian Moynihan mengatakan ekonomi Amerika Serikat akan mencapai resesi teknis segera dimulai pada kuartal 3 tahun ini. Namun, berita melegakannya, Moynihan mengatakan bahwa resesi Amerika Serikat tidak akan terlalu dalam. Menurutnya, suku bunga akan mulai turun pada kuartal 2 tahun 2024. Orang nomor 1 di salah satu bank terbesar di negeri Paman Sam itu memperkirakan kontraksi triwulanan akan cenderung rendah berkisar antara 0,5 hingga 1%. Iran telah menemukan deposit litium yang sangat besar di Hamedan, provinsi pegunungan di barat negara itu. Litium menjadi perburuan industri kendaraan listrik yang berkembang pesat karena bisa menjadi komponen kunci dalam baterai untuk perangkat dan kendaraan listrik. Kementerian Iran yakin deposit tersebut menyimpan 8,5 juta ton litium. Jika angka yang diklaim akurat, itu akan menjadikan deposit tersebut sebagai cadangan litium terbesar kedua yang diketahui di dunia ini. Saat ini, cadangan terbesar pertama ada di Chili. Saat ini, Iran bak menjadi anak tiri di dunia. Negara itu tengah dibebani oleh sanksi internasional yang berat selama beberapa tahun dan dihadapkan dengan mata uang yang melonjak yang mencapai titik terendah terhadap dolar pada akhir Februari. Jika berita deposit litium Iran benar, ini akan menjadi penyelamat ekonomi negara yang terpukul. Iran akan mendapatkan manfaat besar dari kemampuan untuk mengekspor sumber daya yang berharga tersebut. Meskipun mitra dagangnya kemungkinan akan terbatas karena sanksi ekonomi global.